Selamat datang di sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita udah bisa berkumpul buat sekolah minggu hari ini. Tolong supaya sekolah minggunya lancar. Dan nama Yesus kehendak. Amin. Sekarang mari kita menjalankan Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku
mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk semuanya siapkan Alkitabnya dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan yang terus menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami, dan memberikan kami kesehatan yang baik sampai pada hari ini. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu dari Alkitab. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami akan firman-Mu yang akan kami dengarkan dan juga kami baca bersama-sama, sehingga kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami hari ini saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang ke-10 perintah Tuhan, tapi baru perintah yang pertama. Ayo, ada yang masih ingat perintah Tuhan yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya hanya Tuhan yang layak kita sembah ya, menyembah Allah saja. Allahnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang tiba saatnya kita belajar di perintah Allah yang kedua. Dari ke-10 firman, dari 10 perintah kita akan belajar perintah Allah yang kedua. Ada yang sudah bisa tahu atau sudah bisa menebak perintah Allah yang kedua apa? Yuk adik-adik coba buka Alkitabnya di Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6. Saat ini judul cerita kita adalah menyembah Allah dengan caranya. Caranya siapa di sini? Caranya di sini tuh N itu huruf besar ya, berarti menyembah Allah dengan caranya Allah, cara yang Allah kehendaki. Yuk kita buka Alkitab kita di Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Di sini perintah Allah yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Adik-adik, ada yang tahu nggak nama-nama gambar berikut ini? Atau yang berikut ini? Atau yang di bawah ini? Ternyata ini adalah patung-patung atau berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa Mesir ya. Orang-orang Mesir itu menyembah banyak dewa ya, berhala atau dewa palsu atau dewa bohong-bohongan sebagai berhala. Kenapa mereka menyembah itu? Karena mereka ingin supaya orang-orang melihat siapa nih yang mereka sembah gitu, dan apa yang mereka sembah, sehingga mereka membuat patung atau berhala dari kayu, logam, batu, bahkan tidak tanggung-tanggung membuat patung dari emas. Patung-patung ini memiliki arti dan memiliki perwakilan juga adik-adik. Ternyata misalnya membuat patung yang menurut mereka, oh ini adalah dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, atau oh ini adalah dewa yang bisa memelihara tanaman dan tanah, hewan, dan masih banyak lagi yang mereka sembah. Kemudian adik-adik, ternyata Allah-Allah palsu ini tidak memiliki kekuatan. Tetapi orang-orang pada saat itu bangsa Mesir percaya bahwa dewa-dewa atau patung yang mereka buat itu memiliki kekuatan. Contohnya nih, ya banyak orang yang mungkin saat ini juga masih ada. Jika hujan turun, mereka berpikir, oh itu karena disebabkan dewa hujan itu menghendaki supaya hujan turun. Dewa hujan itu memberkati kita. Nah, tapi kalau hujan tidak turun, artinya mereka tuh mengira bahwa oh dewa hujannya marah, sehingga mereka harus berdoa dan memberikan korban kepada dewa hujan, supaya nanti kalau sudah mereka kasih korban, dewa hujannya ini menerima korban mereka dan menurunkan hujan. Sebelumnya adik-adik masih ingat nggak tulah ke-10 yang terjadi di bangsa Israel?
pada saat mereka ditawan di bangsa Mesir? Mari kita lihat tayangannya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka.
Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Adik-adik, ketika Allah mengirim tulah di Mesir, sebenarnya Tuhan tuh mau menunjukkan bahwa dewa-dewa palsu yang orang Mesir percaya dan sembah itu tidak memiliki kekuatan apapun yang melebihi kekuatannya Tuhan. Dewa-dewa tersebut tidak sebanding dengan kuasanya Tuhan. Dan juga Allah itu mau menunjukkan bahwa seharusnya hanya Dialah, hanya Tuhanlah, hanya Allah lah yang memiliki kekuatan dan kuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.
Adik-adik ingat ketika tulah yang terjadi di Mesir, ketika apa yang dilakukan Tuhan terhadap sungai Nil? Tuhan mengubah airnya menjadi darah. Lalu adik-adik ingat apa yang dilakukan Tuhan terhadap matahari pada waktu itu? Tuhan membuatnya menjadi gelap, makanya ada gelap gulita ya. Kemudian apa yang Tuhan buat atas tanaman? Tuhan mendatangkan belalang. Artinya bahwa Tuhan mau menunjukkan bahwa dewa-dewa yang bangsa Mesir sembah itu tidak sebanding dengan kuasa Tuhan. Tuhan mau menunjukkan keajaiban kepada orang Mesir, bahkan juga orang pilihannya yaitu orang Israel, bahwa Allah adalah Allah Israel yang harus disembah, adalah Allah yang benar, Allah yang sejati, dan Allah yang hidup. Namun walaupun demikian ternyata bangsa Israel masih saja menyembah berhala. Terbukti adik-adik ya ketika kita membaca di kitab Keluaran pasal 20 ini. Ini adalah 10 perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa pada saat di Gunung Sinai. Ya, adik-adik, apa sih artinya menyembah Allah dengan cara yang Tuhan katakan kepada kita dalam firman-Nya? Yuk, kita tadi udah baca ya Keluaran 20 ayat 4-6. Ini adalah perintah yang kedua. Setelah yang pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan? Tidak boleh membuat apa? Patung, betul, atau berhala. Terus apa lagi yang dikatakan? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Yes, ya ini adalah perintah kedua ya. Jadi jangan buat patung menyerupai apapun ya, baik itu dari bentuk matahari, tanaman atau dewa apapun itu nggak boleh. Terus nggak boleh disembah. Kalau berhala itu artinya apa ya adik-adik ya? Berhala itu sama dengan patung atau dewa palsu. Berhala sendiri itu artinya adalah sesuatu yang bagi kita lebih penting daripada Allah. Nah, kira-kira apa nih contohnya nih? Contohnya misalnya hari Minggu nih. Wah, sudah waktunya sekolah Minggu nih. Tapi aduh, aku masih asik main game nih. Aduh, ini gamenya asik banget ini, perang-perangan. Aduh, udah nanti aja lah sekolah Minggu. Taunya hari itu nggak sekolah Minggu. Atau aduh, udah waktunya berdoa nih. Udah waktunya baca Alkitab nih, tapi nggak apa-apa lah. Aduh, tontonan di TV ini seru. Adalah nanti aja baca Alkitabnya. Udah kelewat deh. Atau waktunya kebaktian. Aduh, mama aja yang kebaktian, papa aja yang kebaktian. Aku nanti aja, kan YouTube, bisa lihat di YouTube. Nah, itu artinya adalah kita sudah menyembah berhala nih, ya. Itu adalah sesuatu yang bagi kita lebih penting daripada Tuhan. Lalu apa artinya Allah yang cemburu? Wah, di pembacaan kita juga dikatakan bahwa jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab aku, di sini Tuhan yang bilang ya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Wow, adik-adik, ternyata Allah juga cemburu ya. Berarti Allah berdosa dong. Tidak adik-adik. Ketika Allah menggunakan kata ini, dia berbicara tentang umatnya, yaitu bangsa Israel. Mereka adalah kepunyaan dia. Dan Tuhan ingin supaya bangsa Israel ini benar-benar khusus bagi Tuhan. Dia supaya bangsa Israel ini tidak menyembah Allah lain, tidak menyembah berhala-berhala. Ya, dia tidak mentoleransi. Ya, Tuhan itu tidak mentoleransi mereka yang jauh darinya dan berpaling kepada Allah lain. Nah, Allah cemburu. Cemburunya di sini tuh cemburu apa sih? Ya, cemburu itu artinya Allah tuh cemburu atas kepercayaan, ketaatan kita, dan juga ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita. Sama seperti bangsa Israel. Allah cemburu atas kepercayaan bangsa Israel. Katanya percaya sama Tuhan, tapi ketika ada masalah larinya ke orang lain, ke Allah lain, ke patung ya. Katanya taat sama Tuhan, tapi ketika ditinggalkan Musa cuma sebentar, dia akhirnya membuat patung lagi ya. Nah, namun Allah tidak berdosa dalam kecemburuannya ya. Allah cemburu tapi tidak berdosa. Kemudian adik-adik, pertanyaan berikutnya. Hukuman apa ya yang Allah berikan kepada orang yang tidak taat kepadanya? Ada di pembacaan kita adik-adik. Yaitu dikatakan bahwa membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Wow, dia akan menghukum mereka
bahkan sampai anak cucunya nih dihukum sama Tuhan. Lalu apa yang Allah janjikan bagi umatnya yang taat? Yaitu Allah tetap mengasihi mereka umat yang taat sampai selamanya. Nah, adik-adik, yuk kita mau jawab pertanyaan dulu nih ya. Jawab lagi ya, boleh jawab di kolom chat. Apa yang dituntut Tuhan dalam perintah yang kedua? Apa aja nih dalam perintah yang kedua di ayat 4-6, apa aja nih yang dituntut Tuhan? Dan apa yang dilarang Tuhan? Yes, betul sekali. Yang dituntut Tuhan adalah menyuruh kita menyembah Dia dengan cara yang Dia terima, ya. Dan Allah itu mau menerima penyembahan yang sesuai dengan firman-Nya. Bahkan juga kita harus menyembah Tuhan dengan rasa hormat. Nah, kalau apa yang dilarang? Yang dilarang artinya apa aja nih adik-adik? Tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun yang akan kita pakai untuk menyembah atau dalam ibadah kita. Kemudian tidak boleh menyembah apapun yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, boleh nggak kita menyembah dewa-dewa? Tidak boleh, Tuhan tidak memerintahkan itu. Boleh tidak kita pergi ke tempat-tempat yang menurut orang pohonnya keramat, batunya keramat, terus kita menyembah di situ? Tidak boleh, ya. Nah, kita memandang Allah dalam firman-Nya untuk mengetahui bagaimana cara menyembah Dia. Oleh sebab itu, hati-hati nih adik-adik untuk tidak melakukan apapun yang menyakiti hatinya Tuhan. Tadi Kak Merlinda bilang bahwa betapa cepatnya umat Allah dalam pembacaan kita, bangsa Israel menaati perintah Tuhan. Udah cepat taat tapi cepat juga tidak taat, ya. Buktinya di Keluaran 32 itu. Musa baru meninggalkan bangsa Israel sebentar karena mau naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu dari Tuhan, ya kan? Tapi baru ditinggal sebentar, akhirnya bangsa Israel malah menyembah berhala selama Musa di Gunung Sinai. Musa sedang pergi, mereka berhenti percaya kepada Tuhan dan mereka meniru orang-orang Mesir. Kapan kira-kira bangsa Israel menunjukkan kalau mereka itu percaya dan taat kepada Allah? Mereka itu percaya kalau ada mujizat yang mereka lihat sendiri dan mereka alami. Ya kan, mereka cepat banget taat tuh. Nanti kalau tidak taat dihukum Tuhan, baru lagi mulai taat. Wow, ternyata ya adik-adik ya, pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel ini sangat luar biasa berbahayanya adik-adik. Oleh sebab itu kita juga jangan sampai seperti bangsa Israel. Wow, ternyata setelah bangsa Israel juga melanggar, mereka masih tetap dicari ya sama Tuhan ya. Mereka masih diingatkan lagi nih sama Tuhan. Sama juga dengan kita. Sebenarnya kita tidak layak loh menerima kasih Allah karena kita adalah manusia berdosa. Tetapi Allah memanggil orang yang berdosa menjadi umatnya. Allah mau menembus manusia yang berdosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan Dia juga rela mau menderita bagi kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Sama dengan bangsa Israel, walaupun mereka pernah taat, tidak taat berulang kali, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka dan yang dihukum tetap dihukum. Lalu apa yang kita butuhkan untuk menyembah Allah dengan benar? Apa aja ya kira-kira ya? Di Yohanes 4 ayat 23-24 itu dikatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita itu harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang benar berasal dari hati kita yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus yang ada dalam hati kita yang akan memungkinkan kita untuk menyembah Allah dengan cara yang dikehendaki Tuhan yang sudah kita baca di Alkitab. Kita harus berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita, menolong kita untuk semakin percaya kepadanya dan menyenangkan hatinya ketika kita menyembah Dia. 1. Rajin mengikuti sekolah minggu. 2. Rajin beribadah bersama dengan jemaat Tuhan lainnya.
Dan juga yang ketiga, mau melayani Tuhan. Aduh Kak Merlin, aku kan masih kecil, gimana caranya aku melayani Tuhan? Nah, seperti adik-adik Pratama Madya nih sudah mulai ketika memimpin berdoa di persekutuan, adik-adik sudah mulai berani memimpin pujian. Nah, itu nih salah satunya adalah cara melayani Tuhan. Mau belajar terus tentang kehendak Tuhan dengan rajin membaca firman Tuhan, selalu bersyukur, jangan dikit-dikit menyerah, dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit mengeluh. Jangan ya. Nah, lalu apa aja nih kira-kira yang termasuk berhala dalam kehidupan kita yang dapat menghalangi kita datang kepada Tuhan? Wah, apa ya kira-kira ya? Contohnya contohnya ya. Kita itu lebih baik bermain daripada sekolah minggu. Ya, kita biasanya lebih mementingkan bermain, lebih baik jajan banyak daripada memberi persembahan. Terus lebih baik nonton TV, main game berjam-jam daripada baca Alkitab. Lebih baik kita tuh banyak mengeluh daripada bersyukurnya, dan masih banyak lagi. Tetapi jangan salah juga nih adik-adik, ada banyak berhala di hati kita juga nih. Misalnya kita gampang banget sakit hati, mudah mendendam, ya, benci, kesel, iri hati, ya, bahkan gak mau mengampuni. Nah, itu juga adalah berhala yang bisa ada pada kita. Tapi gimana caranya supaya kita terhindar dari itu? Kita tetap menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya, sediakan waktu untuk berdoa, baca Alkitab, dengar-dengaran suara Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Sehingga kita bisa waspada nih adik-adik terhadap berhala-berhala di masa kini yang bisa menjauhkan kita dari menyembah Tuhan. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah ayat yang kita pelajari nih adik-adik, yaitu di Keluaran 20 ayat 4-6. Nah adik-adik yang pertama 1-2 menghafal ayat di Keluaran 20 ayat 4. Nah, untuk Pratama 3 dan kelas Madya semuanya, ya, Kak Merlin nih coba bisa nggak ya adik-adik menghafal ayat hafalan yang Pratama 3 dan Madya ini ya, di Keluaran pasal 20 ayat 4-6. Kak Merlin yakin adik-adik Pratama 3 dan Madya bisa menghafal ayat ini. Oke? Oke. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan cara yang benar, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan perintahkan, dan seperti yang Tuhan inginkan kami mau lakukan. Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini terus kami lakukan dalam hidup kami untuk menjauhkan berhala-berhala yang kami utamakan daripada Tuhan. Kami mau mengutamakan Tuhan, kami mau mendahulukan Tuhan di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, di dalam setiap hal apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, pimpin kami selama seminggu ke depan, bahkan hari-hari yang akan kami hadapi, supaya kami terus berserah kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian cerita kita hari ini. Dadah. Mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QR code yang ada di sini. Sambil menunggu, mari kita menyanyikan Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekian sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu depan. Dadah.
Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Tapi Yesus dalamku.